Pada waktu saya di Jakarta, ada seorang ibu. Dia berkata begini, Pak, tolong doakan saya. Kenapa? Saya tidak bisa tidur 8 tahun. Tidak pernah bisa tidur 8 tahun. Kira-kira kalau orang tidak bisa tidur 8 tahun, tidak bisa menutup mata tidur itu 8 tahun. Lalu sampai saya heran. Ya jalan-jalan, yang ngerjain itu Pak, wong tidak bisa tidur. Lah, tidak tiduran sebentar itu tidak kuat. Sebabnya apa? Tidak bisa tidur, Pak. Matanya itu melotot terus. Lalu saya bilang, ini kok aneh, ini mesti tidak normal. Sudah ke dokter? Sudah, Pak. Dikasih obat tidur pun tidak bisa tidur. Akhirnya saya doakan. Lalu saya mau doa. Saya mau nutup mata. Tuhan bicara sama saya dalam hati. Jangan tutup mata. Oh ya. Lalu saya melek. Saya mau tumpangin tangan, saya mau berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus. Tangan saya belum nempel. Tangannya dia. Namper saya. Lah kalau saya tadi itu tutup mata, pasti mak keplok dah. Keplok. Untungnya Tuhan berkata jangan tutup mata. Mawet. Oh, saya tahu setan. Ternyata orang perempuan ini dikuasai setan. Langsung kira-kira kalau ada gitu, lalu anak-anak Tuhan yang biasanya kan semua ikut. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kan turut ngusir toh. Saudara tahu? Dipegangi, ternyata ibu ini kekuatannya luar biasa. Dipegangi laki-laki 3-4 dibanting semuanya. Matanya melotot, saya diemin saja. Toh dia tidak ganggu saya diemin. Saya berdoa terus, Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Tuhan tidak jawab, saya ya diem. Tapi ibu-ibu lain, wah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sampai 2 jam, belum keluar setane. Akhirnya kan ibu-ibu ini pulang. Karena apa? Lah ditunggu suami nih, tidak masak kok. Satu-satu pulang, tir pulang. Lama-lama habis. Lalu ada 2 laki-laki bilang gini, Pak Yusa, ini diapain? Saya bilang, diemin. Dia mau bunuh diri. Dia berkata, aku harus bunuh diri. Nah, lalu dia mau lari ke dapur ngambil pisau. Lalu karena orang-orang ini takut dipegangi terus. Saya bilang, kamu pegangi, kamu kan berarti kuat-kuatan sama setan. Betul enggak? Saya bilang, Tuhan berkata kepada saya, lepaskan. Loh, nanti kalau dilepas ini ngambil pisau, bunuh diri. Lah ya biar, saya bilang. Pak Yusa tanggung jawab. Iya, dilepaskan. Setelah dilepaskan, orang perempuan ini bangkun, lari ke dapur, mau ngambil pisau. Orang bilang, Pak Yusa, biarin. Kalau Tuhan bilang biarin. Akhirnya mau sampai di depan pintu, saudara tahu apa terjadi? Seperti ditampar orang. Karena apa? Di depan pintu ada malaikat nampar dia. Tiang balik sini, blebak. Lari ke sana, pintu sana, tampar karena blebak. Akhirnya perempuan itu merangkak, datangi saya. Merangkak, datangi dia bilang gini, ya saya keluar. Tolong kasih tahu jalannya. Saya bilang, setan, kamu tidak usah nipu saya. Kamu bisa masuk, masa tidak bisa keluar. Ya, saya mau keluar. Sudah sana keluar, saya bilang. Lalu apa saya tanya? Kamu ini siapa toh? Saya bilang, saya roh maut. Kamu asalmu dari mana? Saya diperintah oleh suaminya orang ini di Lampung. Suruh apa kamu? Suruh membunuh istrinya ini. Kenapa? Sebab suaminya kepingin warisannya. Saudara tahu. Demikian jahat suaminya. Istrinya mau dibunuh supaya warisannya jatuh dia.
Anaknya itu lihat ibunya kelesetan kayak dirasuk setan. Dan pada waktu itu saya katakan, dalam nama Yesus, keluar. Dia berteriak keras seperti anak ini yang diusir Yesus. Kelejetan dia bilang, iya aku keluar, cepat keluar. Iya, terus seperti orang mati. Langsung saya pegang tangannya, saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, bangkit. Bangkit. Dan saya katakan, sejak saat ini kamu bisa tidur. Jangan khawatir, setannya sudah pergi. Sejak saat itu sudah bisa tidur. Saudara tahu? Kehidupan kekristenan, saudara harus belajar dari Yesus pribadi. Kalau engkau tidak belajar dari Yesus melalui Alkitab, saudara baca firman Tuhan, saudara tidak akan dapat menjadi orang Kristen yang benar. Saudara tidak mempunyai iman, sebab firman Tuhan berkata, iman timbul karena membaca firman Tuhan. Karena engkau membaca firman Tuhan, maka kamu punya pikiran dikuasai oleh firman. Dan pikiranmu menjadi pikirannya Yesus. Contohnya, saya kasih tahu. Seorang anak kecil, saudara punya anak. Tapi tiap hari dia ikut pembantumu, sustermu atau pembantumu, diajari ngomong sama sustermu, sama melihat sustermu, bergaul dengan sustermu, lebih daripada bergaul dengan ibunya. Kira-kira omongannya dan sifatnya memper sustere atau memper anak mamai? Hah? Memper sustere toh? Kenapa? Karena setiap hari dia dengar perkataan sustere. Betul enggak? Kalau engkau menjadi anak Yesus, setiap hari baca Alkitab, hati pikiranmu dengar firman, engkau punya sifat seperti Yesus atau tidak? Ya. Tahu, tapi saudara tidak mau menjadi pelaku firman. Hati-hati kamu. Maka dari itu saudara, setiap hari mulai sekarang baca Alkitab banyak-banyak. Engkau akan melihat cara berpikirmu diubahkan menjadi baru. Tidak lagi menjadi lama. Tidak lagi penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Kenapa? Karena pikiranmu adalah pikirannya Yesus. Pikiran Yesus, dia percaya kepada Allahnya yang maha kuasa, Bapaknya. Dan dia tidak pernah takut dan khawatir. Bahaya, bencana, kekurangan, kekhawatiran, sakit penyakit boleh datang. Tapi tidak akan mempengaruhi dia. Karena apa? Dia tahu Bapaknya maha kuasa dan sanggup melakukan segala perkara. Betul tidak? Maka dari itu saudara, saya berani katakan ini kenapa? Saya ini seorang dokter. Saya di pemerintahan itu adalah seorang wakil direktur. Dan direktur saya pensiun. Saya mau diangkat dulunya, tahun 80. Dan pada waktu itu Tuhan berkata, tutup praktek, jadi hambaku. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, tutup praktek. Ya. Keluar dari jabatan direktur ini. Ya. Jadi hambamu. Ya. Jadi gembala atau penginjil? Jadi penginjil. Tidak boleh punya gembala, tidak boleh punya sidang jemaat. Tidak boleh. Yang ngasih makan siapa? Aku. Nah, kira-kira kalau saudara tidak kenal akan Yesus, ada suara bilang begitu, saudara kira-kira percaya apa enggak? Ayo tak tanyai sekarang kamu. Kira-kira saudara bingung enggak? Tuhan kok setan sih ngomong? Betul enggak? Nah, satu. Kedua, berani enggak meninggalkan prakteknya? Tutup. Tinggalkan direktur, tidak punya gaji, tidak punya apa-apa, berjalan dengan iman. Ayo, menurut saudara enak mana? Enak jadi dokter atau enak jadi penginjil?
Enak jadi direktur toh? Enak jadi dokter toh? Nah, kenapa? Karena saudara belum kenal akan siapa Tuhanmu Yesus. Saudara tahu, anak saya dia berkata kepada saya begini, Papa, jikalau Papa mau jadi penginjil, apakah nanti aku sebagai anak penginjil kalah enggak sama anak dokter yang lain? Saya katakan, kalau kamu kalah, Allahmu malu. Sebab bapakmu adalah hamba raja. Tidak akan kalah dengan dokter yang lain. Kira-kira kalau saudara jadi bapak berani janji gitu enggak? Enggak berani. Kenapa? Nah, belum ada kenyataan duitnya kok. Betul enggak? Saudara tahu anak saya yang bertanya begitu, anak perempuan ini. Sekarang dia sekolah di mana? Di negeri Belanda. Arsitek. 1 bulan dia butuh 1 juta. Saya harus kirim uang kepada dia tiap bulan 1 juta rupiah. Kira-kira kalau saya mikir dan mengkhawatirkan dari mana ya? Sinting enggak? Bisa tidur enggak? Itu belum kebutuhan anak saya yang lain, yang di fakultas di Bandung. Belum kebutuhan rumah tangga. 1 bulan saya butuh paling sedikit 2 juta. Mana ada hamba Tuhan gaji 2 juta? Pendeta di sini berapa, Pak? Pendeta di Denpasar berapa? Mana ada pendeta gaji 2 juta? Ada enggak? Enggak ada. Betul toh? Tapi saudara percaya enggak? Saya hamba Allah digaji lebih dari 2 juta sama Yesus. Tidak masuk akal. Itu orang Kristen. Sebab pikiran Allah bukan pikiran kamu. Harusnya begitu toh? Harusnya begitu toh? Tapi nyatanya enggak. Karena apa? Karena saudara tidak membaca Alkitab. Sehingga saudara membatasi kuasa Allah. Kalau saudara menghadapi orang sakit. Seperti murid-murid Tuhan Yesus. Saudara belum sudah takut kok. Hadapi orang sakit. Coba tak tanyain sekarang. Saudara kalau menghadapi orang sakit doanya bagaimana? Pasti doanya begini. Tuhan, ampuni dosanya. Kiranya Engkau menyembuhkan dia. Ya dah? Kiranya Engkau menyembuhkan dia. Jadi kira-kira kamu punya kuasa pasti dia sembuh apa enggak? Moga-moga. Betul enggak? Saya kalau berdoa enggak begitu, saudara tahu. Saya kalau berdoa kalau ada orang sakit, saya selalu berdoanya tanya. Pada waktu anak saya sakit. Anak saya sakit. Sakit, bukan sakit gampang. Sakitnya itu panasnya 40 derajat Celcius 2 minggu. 41 derajat Celcius 2 minggu. Akhirnya diperiksa dokter bilang apa? Wah, tidak bisa ketulungan. Karena matanya buta, telinganya tuli. Dan dokter mengatakan, kalau ini sembuh, cacat. Ini anak perempuan saya yang sekolah di Belanda. Pada waktu itu umur 9 tahun. Dan dokter mengatakan, wah anakmu tidak ketulungan. Bagaimana saya berdoa? Saya berdoanya begini. Tuhan, Engkau lihat anakku sakit. Keadaannya begini. Apa yang aku harus lakukan? Ini. Tuhan berkata, stop semua obat. Doa dan puasa. Anakmu sembuh. Saya berkata, stop semua obat. Kita doa puasa. Saya sama istri saya. Saya berdoa puasa. Apakah lalu hari pertama doa puasa, saya lihat anak saya, wah sudah sembuh. Enggak, tambah parah. Hari kedua, tambah parah. Hari ketiga, tambah parah. Hari ke-10, anak saya ngomong, mau pulang ke surga, mau mati. Kira-kira kalau saudara jadi ayah ibu dapat gitu lalu bilang apa? Loh, katanya Tuhan suruh doa puasa, kok tambah mau mati? Ya dah? Itu beriman atau tidak?
Saya pergi kantor, pulang dari kantor, saya tanya ayah saya, bagaimana anak saya? Sudah mati. Wong anaknya sakit kok tanyanya sudah mati. Oh ya maaf, saya bilang. Karena ada suara bilang anak mati. Memang anakmu ini sedang ngomong. Nanti jam 3 dia mau berangkat. Minta mau pulang. Langsung semua sudah nangis. Saya bilang, jangan nangis. Alkitab berkata, hidup untuk Yesus, mati adalah untung. Saya praktek, saya katakan, saya tidak nangis. Saya datangi anak perempuan saya katakan, saya teriak-teriak. Apa nak? Pak, aku mau pulang. Jam berapa? Jam 3. Oke, kurang 10 menit. Papa tungguin kamu. Kalau kamu pulang, tunggu papa di Firdaus. Kita pasti berjumpa di Firdaus. Tidak usah takut dan khawatir. Ayo sembahyang. Tak ajak sembahyang. Tuhan, Engkau berkata bahwa Engkau suruh aku doa dan puasa. Anakku sembuh. Tetapi ternyata saat ini anakku mengatakan mau pulang. Kalau sudah waktunya pulang dan engkau kehendaki dia pulang, silahkan pulang. Tetapi kalau engkau sembuhkan, sempurna. Tidak akan cacat. Biarpun secara medis dan dokter mengatakan itu bakal cacat. Tapi aku percaya firman-Mu ya dan amin. Apa terjadi? Saya tungguin jam 3. Kalau waktunya pulang anak. Apa terjadi? Dia dialog sama Tuhan. Tuhan, surga enak. Kalau enak mau Tuhan. Sebentar lagi, setan kamu jahat. Enggak, Tuhan itu baik. Terus akhirnya jam 3 tepat. Dia berkata begini. Oh, aku suruh balik Tuhan. Kembali ke hidup sama papa mama Tuhan. Ya. Set, tidur dia. Tidak mati, malah tidur. Kemudian saya keluar, saya kasih tahu istri saya dan orang tua saya bilang, tidak jadi pulang. Pasti terjadi kesembuhan. Dah, ucapkan syukur. Lalu malamnya jam 11 Tuhan berkata kepada saya, berkata begini. Yusa, kumpulkan istri, saudara-saudaramu berdoa malam ini. Aku membuat mujizat. Dan malam itu kita berdoa dari jam 11 malam sampai jam 2 malam. Dan 2 malam Tuhan buka mata saya. Tuhan berkata, lihat ada 2 setan di dalam tubuh anakmu. Langsung saya lihat 2 setan seperti kera itu, saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus setan kamu keluar. Dan setannya keluar. Anak saya itu buka mata. Buka mata, dia lihat neneknya, kakeknya. Saya, dia bilang, papa, mama. Loh, semua kok kumpul di sini, ada apa? Lah, saya bilang, kamu sakit nak. Dan sudah sebulan lebih. Dan menurut dokter kamu buta. Enggak, sekarang saya sehat. Saya lapar mama, papa. Minta minum. Bayang, minta makan. Kita kasih makan. Persis seperti kejadian seorang perempuan yang dibangkitkan oleh Yesus. Dan dia sembuh total. Tidak cacat. Tidak buta. Tidak tuli. Tidak sinting. Dokter besoknya lihat teman saya, dia bilang, mana anakmu? Saya bilang, periksa. Dia lihat, halo om. Matanya dibuka. Loh, bisa lihat? Jelas. Dengar? Jelas. Wah, ajaib, ajaib, ajaib. Saudara tahu? Sampai sekarang tetap pintar. Dia sekolah di negeri Belanda. Saudara tahu? Kehidupan kekristenan adalah pengalaman pribadi dengan Yesus. Kehidupan kekristenan bukan sekedar ibadah. Bukan sekedar masuk ke gereja. Tetapi kekristenan adalah mengalami sendiri dengan Yesus. Baca Alkitab. Berdoa setiap hari. Minta pimpinan Roh Kudus. Masukkan firman ini masuk dalam dirimu. Maka engkau akan melakukan perkara-perkara yang Yesus lakukan. Sebab Alkitab yang ngomong, bukan saya. Di dalam kitab Yohanes dikatakan begini. Saya akan bacakan kepada saudara supaya saudara tahu bahwa Alkitab ini ya dan amin dan luar biasa. Di dalam Yohanes pasal yang ke-12
Maaf, Yohanes 14 ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Loh, saudara. Barang siapa, termasuk saudara atau tidak, percaya kepada Yesus, saudara akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Jadi saudara bisa berdoa dan orang itu sakit sembuh, bisa enggak? Harusnya tapi kenapa enggak bisa? Sebab saudara takut. Takutnya apa? Ya dik sembuh dik enggak. Nah, betul enggak? Nah, kalau kamu ragu-ragu gitu, bakal dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Alkitab berkata di dalam kitab Yakobus, orang yang ragu-ragu tidak mendapat apa-apa. Maka dari itu saudara, engkau harus membaca Alkitab. Anak-anak saya dari mulai kecil, saya suruh baca Alkitab. Semua baca Alkitab. Tiap hari berdoa bersama. Tiap pagi jam 5, saya dengan istri anak-anak sembahyang semua. 1:30 siang, sembahyang semua. Apa terjadi? Anak-anak dididik Tuhan. Luar biasa. Berkomunikasi dengan Tuhan. Dia kalau ada apa-apa, dia berkata, Pak, aku sudah bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan jawab begini. Bayangin saudara. Ada satu masalah yang saya alami dengan anak saya. Anak saya perempuan ini di negeri Belanda. Ternyata dia nulis surat sama saya begini. Papa, aku sudah diberi jodoh sama Tuhan. Tapi aku tidak mau kasih tahu papa namanya siapa. Bayangin saudara. Ayo. Papa tanya Tuhan. Kalau memang itu jodohku, papa mesti dikasih tahu namanya sama Tuhan. Dan papa tulis surat sama saya. Kalau itu betul, itu baru jodohku. Kira-kira kalau saudara punya anak gitu, saudara berani enggak? Ayo, diuji. Betul enggak? Papahnya ini benar-benar bisa komunikasi sama Tuhannya atau tidak? Langsung saya nerima surat begitu, saya bilang, wah anak ini kurang ajar, mengetes orang tua ini. Saya berkata, baik kita berdoa. Saya sama istri saya berdoa. Tuhan, siapa jodoh anakku yang kau berikan kepada dia? Tidak dijawab. Tidak apa-apa, saya tahu. Pada waktunya engkau jawab, Allahku tidak pernah terlambat. Relax. Pada waktu saya mau balas suratnya, setelah 3 hari saya mau balas suratnya, sebab saya mau pergi nginjil lagi, saya mau balas surat. Langsung saya nulis surat. Saya berkata, saya doa, Tuhan, aku ini balas surat anakku, tolong kau beritahukan nama jodohnya anakku siapa. Tuhan ngomong, nama menantumu namanya Paul. Saudara tahu? Saya tulis di surat, nama calon suamimu Paul. Terus saya panggil istri saya. Istri saya itu namanya Kiat. Kiat itu kuat bahasa Jawanya. Saya bilang, Kiat, apa? Aku sudah dikasih tahu calon mantu kita. Siapa namanya? Aku belum mau kasih tahu kamu. Kamu berdoa, tanya Tuhan. Ngomongan saya. Dia bilang apa? Biarin, sebentar lagi pasti Tuhan ngomong. Karena kamu sudah mau balas suratnya, pasti aku dikasih tahu. Dia sedang di kebun ngerawat bunganya. Tuhan ngomong, nama calon mantumu namanya Paul. Langsung dia masak. Dia masuk ke tempat saya, dia bilang, aku tahu siapa? Paul. Betul. Saudara tahu kehidupan kekristenan itu yang nyata bersama dengan Allah, firman Tuhan ini ya dan amin. Saudara tahu. Dan saya tulis surat, nak, calon suamimu namanya Paul. Sampai di sana dia nulis surat, dia bilang, betul papa, memang Paul namanya.
Ini hidup kekristenan yang nyata, saudara. Kalau saudara selama ini tidak ngalami, mengapa? Karena saudara tidak baca Alkitab. Ini adalah suratnya kekasihmu, Yesus. Ini surat dia. Engkau harus dalami, engkau harus teliti. Apa yang dia pesan, apa yang dia katakan, harus masuk ke dalam hatimu. Kalau memang engkau mencintai Yesus. Kalau kamu berkata, tadi nyanyi dong, apa? Yang terutama di dalam hidup ini. Meninggikan nama Yesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Tapi baca suratnya tidak. Munafik. Munafik. Saya katakan, makanya banyak orang Kristen itu munafik. Cinta, baca suratnya janda kok cinta. Maka dari itu saudara harus sadar. Malam ini baca firman Tuhan setiap hari. Masukkan. Hidupmu mesti berubah. Kau tidak khawatir, kau tidak susah, tidak takut menghadapi masa depan. Apapun yang kamu lakukan, diberkati Tuhan. Seorang kekasih yang nurut, pasti disayang sama kekasihnya. Betul enggak? Apa saja yang minta, diberikan. Alkitab berkata, minta akan diberikan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa.